Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar dengan Ibu Dita di pelajaran matematika. Selamat menyaksikan video pembelajaran kita kali ini. Di video pembelajaran ini, kita masih membahas tentang perpangkatan dan bentuk akar. Seperti yang sebelumnya sudah Ibu Dita sampaikan, perpangkatan dan bentuk akar memiliki 5 subpokok bahasan. Pertama, bilangan berpangkat. Ini sudah saya sampaikan, kita sudah belajar bersama di video yang pertama. Sekarang kita akan belajar tentang perkalian pada perpangkatan. Nah, untuk 3 yang lain, nanti kita bahas di video berikutnya ya. Perkalian pada perpangkatan itu bagaimana sih? Yuk kita belajar bersama-sama. Perkalian pada perpangkatan yang akan kita bahas di sini ada 3 subpokok bahasan lagi. Pertama, mengalihkan perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, di sini basis nih yang disinggung. Masih ingat basis yang di sebelah mana? Ya, nanti kita lihat bersama-sama ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang memangkatkan suatu perkalian bilangan. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang memangkatkan suatu perpangkatan. Mengalihkan perpangkatan dengan basis sama, itu yang seperti apa ya? Nah, kita bisa lihat, kita bisa belajar dari dalam tabel. Dalam tabel ini ada 3 kolom. Yang pertama, operasi perkalian pada perpangkatan. Di sini operasi perkalian ya, semuanya operasi perkalian. Lalu yang di sebelah kanannya operasi perkalian biasa. Ya, ini adalah penjabarannya dari kolom sebelumnya nanti. Lalu yang di sini adalah hasil perpangkatannya atau bentuk perpangkatannya. Nah, yang pertama. Nah, tadi sudah disinggung nih. Saya sudah bertanya. Ada yang masih ingat basis? Basis yang mana? Yang 3 atau yang 2? Ya, yang 3. Basis itu 3 yang di sini ya, yang saya tunjuk. Lalu yang 2 itu siapa? Eksponen, tepat sekali. Nah, sekarang perkalian perpangkatan dengan basis yang sama. Contohnya di sini Ibu sudah memberikan beberapa contoh sampai ke bawah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Ketika kalian jabarkan dalam operasi perkalian biasa, maka 3 pangkat 2 menjadi 3 kali 3. Betul apa betul? Betul sekali ya. Nah, terus 3 pangkat 3 bagaimana? Ketika kita jelentrengin, ya kita jabarkan ya. Dengan perkalian biasa, maka menjadi 3 kali 3 kali 3. Nah, sekarang kalian bisa melihat. 3-nya ini ada berapa? Perkalian 3 ini berulang berapa kali? Oh, ternyata berulangnya 5 kali. Berarti bentuk perpangkatannya menjadi 3 pangkat 5. Yang berikutnya, 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4. 5 pangkat 3 dengan 5 pangkat 4 ketika kita jabarkan menjadi, ya, 5 kali 5 kali 5, itu untuk 5 pangkat 3. Lalu 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu untuk 5 pangkat 4. Sehingga ketika semua kita jabarkan bersama-sama, maka di sini akan ada perkalian berulang dengan basis 5 sebanyak 7 kali. Maka perpangkatannya bisa kita tuliskan menjadi 5 pangkat 7. Paham ya? Nah, apakah itu bisa berlaku di basis negatif? Oh, sangat bisa. Ya, yang penting basisnya sama. Kalau basisnya berbeda, tunggu dulu, nanti kita bahas ya. Nanti di pertemuan berikutnya atau di video-video berikutnya. Nah, sekarang kalau min 3 pangkat 3 kali min 3 pangkat 2, ketika kalian sudah lihai dalam penjabarannya, maka kita akan langsung menghasilkan min 3 pangkat 5. Nah, dari tadi kalian memperhatikan tidak ya, di sini ada 2 dengan 3 menghasilkan 5. Ada 3 dengan 4 menghasilkan 7. Ada 3 dengan 2 menghasilkan 5. Dan seterusnya.
ternyata di sini setengah pangkat 3 kali setengah pangkat 5 menghasilkan setengah pangkat 8 setelah dijabarkan. Di sini A pangkat 3 kali A pangkat 2 menjadi A pangkat 5. Nah, artinya bagaimana kalau kita ketemu A pangkat M kali A pangkat N? Ya, kita langsung saja menjumlahkan eksponennya menjadi M plus N. Nah, inilah rumus yang biasa kita ketahui. A pangkat M dikali A pangkat N menjadi A pangkat M plus N. Paham ya? Oke, kalau begitu kita masuk ke contoh soal. Operasi perkalian pada perpangkatan yang pertama, 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 4. Tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya menjadi 3 pangkat 6 tambah 4. Sama dengan 3 pangkat 10. Betul. Berikutnya, 7 pangkat 8 kali 7 pangkat 9 menghasilkan 7 pangkat 17. Pangkatnya tinggal dijumlahkan. Negatif 6 pangkat 12 dikali negatif 6 pangkat 20 maka menjadi negatif 6 pangkat 32. Ya, jadi tinggal ditambahkan saja. Gampang kan? Gampang sekali. Lalu di sini ada 30 dengan 50 menghasilkan pangkatnya 80. Basisnya tetap ya. Basisnya tetap dari sepertiga, di sini juga sepertiga. Terus, ini adalah contoh soal yang sedikit berbeda dari contoh soal sebelumnya. Di sini ada pengalinya lagi. Ya, 2 dan juga 3. Nah, 2 dengan 3 ini kita kalikan dulu. Menjadi 6. Lalu A pangkat 3 dikali A pangkat 2 menjadi A pangkat 5. Ya, jadi mudah. 2 kali 3 dulu berapa? Lalu A pangkat 3 kali A pangkat 2 berapa? Hal yang sama silakan lakukan dengan contoh soal yang terakhir. 3 dikali 5 terlebih dahulu menghasilkan 15. Y pangkat 10 dikali Y pangkat 5 menjadi Y pangkat 15. Oke. Untuk operasi perkalian pada perpangkatan cukup mudah bukan? Sangat mudah jika kalian betul-betul bersungguh-sungguh dalam belajar. Oke, kita lanjut ya nak. Nah, itu tadi mengalihkan perpangkatan dengan basis yang sama. Kita lanjutkan dengan memangkatkan suatu perpangkatan. Nah, ini ada perpangkatan, lalu dipangkatkan lagi. Jadi pangkatnya double-double nih. Nah, mari kita belajar seperti apa sih itu? Memangkatkan suatu perpangkatan. Kita bisa belajar dari dalam tabel ini ya. Operasi perkalian pada perpangkatan. Nah, tadi operasinya perkaliannya seperti biasa ya, perkalian biasa. Nah, sekarang operasinya pangkat dipangkatkan lagi. Ya. Di sini ada 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 ketika dijabarkan menjadi seperti ini. 4 pangkat 2 pangkat 3 menjadi 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Lalu 4 pangkat 2-nya kita jabarkan lagi menjadi 4 kali 4. 4 pangkat 2 kita jabarkan lagi menjadi 4 kali 4 dan 4 kali 4. Semuanya di sini adalah perkalian 4 ya, yang berulang sebanyak ya, 6 kali. Jadi, 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 menghasilkan bentuk perpangkatannya adalah 4 kali 6. Jadi, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 akan menjadi 4 pangkat 6. Lalu bagaimana contoh soal yang berikutnya? 4 pangkat 3 pangkatkan lagi 2. Artinya, 4 pangkat 3-nya dikali dengan 4 pangkat 3 lagi. Seperti ini. Nah, setelah dikalikan seperti ini, jabarkan lagi masing-masing. Oke, setelah dijabarkan, karena ini perkalian ya, buka saja kurungnya, kan begitu ya. Lalu, 4-nya ada berapa lagi sekarang? 4-nya ternyata berulang sebanyak 6 kali lagi. Jadi, di sini 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 menjadi 4 pangkat 6. Kok hasilnya sama ya? Di sini
Beda. Ya, yang awal 4 pangkat 2 pangkatkan lagi 3, di sini 4 pangkat 3 pangkatkan lagi 2, tapi menghasilkan ya pangkat yang sama. Ternyata bisa ya seperti itu. Matematika itu memang unik. Nah, lalu sekarang S pangkat 4 pangkatkan lagi 2. Bagaimana ini? Tinggal kita mengalikan saja. S pangkat 4 pangkat 2 itu sama dengan S pangkat 4 kali S pangkat 4. Seperti biasa, kita jabarkan lagi menjadi S kali S kali S kali S. Yang belakang juga sama, S kali S kali S kali S. Nah, S-nya ada berapa sekarang? Ada 8. Ya. Ini dibuka kurung saja juga sebenarnya nggak masalah ya. Silakan tinggal nanti dibuka kurung. Nah, hasilnya adalah S pangkat 8. Apa yang bisa kalian simpulkan dari yang sudah dijabarkan tadi? 4 pangkat 2 pangkat 3 ternyata menjadi 4 pangkat 6. 4 pangkat 3 pangkat 2 ternyata menjadi 4 pangkat 6 lagi. S pangkat 4 pangkat 2 ternyata menjadi S pangkat 8. Apa yang bisa kalian peroleh? Benar sekali. Ternyata yang di sini itu adalah hasil perkalian dari pangkat dalam dengan pangkat yang di luar. Tepat sekali. Ya, 2 kali 3 menghasilkan 6. 3 kali 2 menghasilkan 6. 4 kali 2 menghasilkan 8. Jadi kalau kita ketemu A pangkat M, pangkatkan lagi N, menghasilkan A pangkat, ya, M kali N. Nah, ini dia yang biasa kita peroleh rumusnya, yang kedua. A pangkat M dikalikan lagi pangkat N, A pangkat M dipangkatkan lagi N, menghasilkan A pangkat M plus N. Oke, lanjut dengan contoh soal. Oke, contoh soalnya seperti ini. Karena tadi kalian sudah mengetahui cara mudahnya atau rumusnya. Jadi sebetulnya tanpa dijabarkan juga kalian sudah bisa ya. Nah, 3 pangkat 2 pangkat 3 menjadi 3 pangkat M. 3 pangkat M. 3 pangkat 6, mohon maaf. Ya. Nah, terus 2 pangkat 3 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 6. Y pangkat 4 pangkatkan lagi 2 menjadi Y pangkat 8. Tinggal dikalikan saja pangkatnya. Oke, bisa ya? Bisa dong, Bu. Kan ini mudah, tinggal mengalihkan pangkatnya saja. Oke, lanjut. Sekarang untuk pokok pembahasan yang terakhir dalam perkalian ya. Operasi perkalian dalam perpangkatan. Nah, sekarang memangkatkan suatu perkalian bilangan. Nah, bagaimana ini? Beda dari yang sebelumnya ya. Nah, nanti setelah videonya selesai, kalian silahkan ulang lagi videonya supaya lebih jelas lagi. Nah, di sini memangkatkan suatu perkalian bilangan. Yang dipangkatkan adalah perkalian bilangan. Yang dipangkatkan adalah perkalian bilangannya. Oke, yang dipangkatkan adalah perkalian bilangannya. Bagaimana caranya? Ya, silakan dijabarkan seperti yang biasanya, ya, seperti konsep dasarnya, perkalian berulang. 2 kali 3 pangkat 3, kalau kita tuliskan menjadi perkalian berulang menjadi 2 kali 3, dikali 2 kali 3, dikali 2 kali 3. Maka di sini akan menghasilkan 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Nah, terus bagaimana kalau ini sudah? 2-nya berulang 3 kali, sehingga menjadi 2 pangkat 3. 3-nya berulang 3 kali menjadi 3 pangkat 3. Cukup mudah bukan? Ya. Sekarang 2 kali 5 pangkat 4. 2 kali 5 pangkat 4 ketika kita jabarkan menjadi 2 kali 5 kali 2 kali 5 kali 2 kali 5 kali 2 kali 5. Oke. Kita buka kurungnya, lalu kita kelompokkan 2 dengan 2, 5 dengan 5. Supaya mudah ya kita melihatnya ya. Nah, ternyata 2-nya berulang 4 kali, 5 juga berulang 4 kali. Maka kita bisa menuliskan dalam bentuk perpangkatannya adalah 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Ya. Oke, sudah mulai paham ya. Silakan lanjut untuk B kali Y pangkat 2. Nah, kalau tadi berbicara tentang angkanya saja, sekarang coba kalau dengan suatu variabel. B kali Y pangkat 2, maka menjadi
B kali Y kali B kali Y. Setelah dibuka kurung menjadi seperti ini, dikelompokkan, lalu dibuat dalam notasi perpangkatan atau bentuk perpangkatannya. Nah, ternyata bagaimana? Ternyata ketika perkalian ini memiliki pangkat, maka pangkatnya nanti ya akan dimiliki oleh masing-masing bilangan dalam perkalian tersebut. 2 kali 3 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. 2 kali 5 pangkat 4 menjadi 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. B kali Y pangkat 2 menjadi B pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Ini dia rumusnya. Ya, jika ada perpangkatan dari dua bilangan yang dikalikan, maka akan menghasilkan masing-masing bilangan punya pangkat itu sendiri. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Contoh soal. Memangkatkan suatu perpangkatan. Contoh soalnya. 3 kali 4 pangkat 3. Bentuk perkaliannya 3 kali 4 kali 3 kali 4 kali 3 kali 4. Lalu setelah selanjutnya diapakan? Dibuka kurungnya. Kalau sudah dibuka kurungnya lalu diapakan? Dikelompokkan. Setelah selesai, buatlah dalam bentuk perpangkatan. Oke ya. Berikutnya, 5 kali K pangkat 4 menghasilkan, kalau sudah lihai ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Menjadi 5 pangkat 4 dikali K pangkat 4. Lalu yang terakhir, contoh soal yang terakhir, min 2 kali 4 pangkat 4 menjadi min 2 pangkat 4 kali 4 pangkat 4. Ya, mudah ya, mudah sekali. Jadi pangkatnya nanti akan dimiliki masing-masing bilangan. Pangkatnya akan dimiliki masing-masing bilangan. Pangkatnya akan dimiliki masing-masing bilangan. Seperti itu. Nah, dengan ini berarti kalian sudah bisa cara memangkatkan suatu perkalian bilangan. Oke, kalau yang tadi 3 subpokok bahasan kalian sudah belajar, maka kalian sudah bisa mengerjakan latihan 1.2 dari buku paket BSE atau buku sekolah elektronik halaman 20. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.